hadirin sekalian, kali ini kita akan membahas tentang bakar tongkang di kota Bagan Sepiapi yang berada di bawah naungan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kota yang letaknya berdekatan dengan Selat Melaka ini dulunya terkenal sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah Norwegia. Namun dikarenakan pendangkalan dan penggunaan alat pukat, ekosistem ikan di pulau ini mulai berkurang. Nah, setiap tahunnya, baik turis lokal maupun asing berbondong-bondong ke kota ini untuk menyaksikan ritual bakar tongkang, warisan nenek moyang, etnis Tionghoa yang mendiami wilayah ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami. Apapun komen sobat sekalian, sangat penting buat perkembangan channel ini. Terima kasih. Etnis Tionghoa jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia telah berbaur dengan masyarakat pribumi. Sebagian besar mengisi sektor perkebunan dan perdagangan pada masa itu dan hingga saat ini. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, bukan sesuatu yang aneh. Masyarakat pribumi telah lama menerima keberadaan mereka dan berbaur dengan cukup baik. Tetapi ini tidak membuat etnis Tionghoa melupakan tradisinya. Nah, hampir setiap tahun, Kabupaten Rokan Hilir dibanjiri pengunjung khususnya etnis Tionghoa yang melaksanakan ritual bakar tongkang. Populasi etnis Tionghoa di kawasan ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Mereka secara terstruktur mulai mengadakan peringatan tentang sejarah kedatangan mereka ke Bagan Sepiapi dengan menggelar sembahyang bakar tongkang. Ritual bakar tongkang ini tidak langsung muncul ketika keluarga Ang mendaratkan kakinya di Bagan Sepiapi. Keluarga Ang atau marga Ang ini adalah marga atau keluarga etnis Tionghoa yang pertama kali menginjakkan kakinya di daratan Bagan Sepiapi dari Provinsi Fujian di Cina. Tradisi ini diperkirakan baru dikenal pada tahun 1926 atau sekitar 100 tahun setelah pendaratan pertama. Nah, ketika itu, Pelabuhan Bagan Sepiapi telah menjadi pelabuhan yang sangat terkenal di Selat Malaka. Ritual bakar tongkang dalam pelaksanaannya dimulai dari tahap persiapan, yaitu dilakukan sebelum tanggal 15 bulan 5 penanggalan Cina. Hari pertamanya, masyarakat Tionghoa melakukan sembahyang di kelenteng Ing Hokiong dengan membawa berbagai sesembahan yang diletakkan di altar. Nah, sembahyang ini berlangsung hingga acara penjemputan tongkang. Setelah tongkang dijemput, kelenteng In Hokiong ditutup untuk sementara guna memberi kesempatan dewa-dewi menikmati sesembahan yang dibawa oleh peziarah hingga keesokan harinya. Setelah tongkang diresmikan oleh sesepuh atau tokoh adat dan seorang tangki, kelenteng pun dibuka kembali, lalu tongkang tersebut diarak ke lokasi pembakaran. Dalam proses pembakaran tersebut, para etnis Tionghoa akan menunggu arah jatuhnya tiang kapal, yang dipercaya sebagai ramalan atau tanda arah rezeki untuk 1 tahun ke depannya. Nah, jika tiang kapal ini jatuh ke arah darat, maka keberuntungan atau sumber rezeki yang baik berasal dari darat. Sebaliknya, jika tiang kapal jatuhnya ke laut, maka keberuntungan arah sumber rezeki yang baik berasal dari laut. Hal yang menarik dari ritual bakar tongkang ini, selain sejarah yang melatar belakanginya, adalah peran serta dan kontribusi masyarakat lokal yang juga tinggal di Bagan Sepiapi dalam memeriahkan tradisi tersebut. Tidak sedikit masyarakat lokal di daerah lain dan wisatawan dari luar Riau berdatangan untuk melihat ritual ini.